tutup pula. Dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tanda. Awal kedatangan Bung Karno ke Bengkulu tidak disukai warga setempat. Mereka curiga Bung Karno akan membuat pembaruan yang tidak diinginkan. Namun, tak sedikit yang bisa menerima perubahan yang ditawarkan, bahkan menganggap Bung Karno sebagai tempat bertanya berbagai masalah. Dari urusan agama, rumah tangga, politik, hingga urusan mencarikan jodoh bagi anak gadis setempat. Tak tanggung-tanggung, ada 300-an anak gadis yang meminta dicarikan jodoh oleh Bung Karno. Banyaknya warga yang mendatangi rumah Bung Karno membuat Belanda gerah dan mengirim intel untuk mengawasi tamu. Mereka khawatir Bung Karno akan menularkan semangat perjuangan dan perlawanan. Akibatnya, warga tidak berani datang kecuali tokoh-tokoh setempat, sahabat dan teman seperjuangan, serta LCM Jacquet, pengawal Hindia Belanda yang mengurus tunjangan Bung Karno, yang lama-lama kagum pada Bung Karno yang ramah dan bersahabat. Kenalkan, nama saya Muhammad Yamanuddin. Saya selaku tour guiding di rumah pengasingan Bung Karno, mencakup juga sebagai tenaga pengamanan dan juga keseluruhan lah untuk rumah pengasingan Bung Karno ini dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Wilayah 7 Kota Bengkulu. Kalau saya bilang, kalau untuk saya pribadi bekerja di rumah pengasingan Bung Karno ini dari usia 15 tahun lah jatuhnya, dari tahun 1997 jatuhnya sampai sekarang alhamdulillah kita masih difungsikan lah jatuhnya. Kalau perubahannya dalam kategori memang banyak perubahan. Kalau di tahun 97 ngomong salah satu perubahan dari distribusi. Nah, awal distribusi kita itu hanya Rp500, naik 300, naik 500, baru naik 3.000, baru naik 5.000 sekarang. Nah, untuk kondisi rumah pengasingan Bung Karno dari tahun 97 sampai 2004 ini, saya pribadi kalau bilangnya termasuk banyaklah perubahan. Kalau awalnya saya termasuk tinggal di lingkungan di sini, dari 97 sampai 2010 saya menikah langsung pindah dari sini. Cuman kerja masih di sini. Cuman jarak saya dari rumah pengasingan Bung Karno ini kurang lebih 2 kilo lah saya jawab. Jadi kalau untuk tentang Bung Karno, kehidupan sehari-hari di Kota Bengkulu atau di rumah ini termasuk diasingkan di Kota Bengkulu. Jadi kan Bung Karno diasingkan dari tahun 1938 sampai 1942. Jadi sebelum di Kota Bengkulu kan sempat di Kota Inde. Jadi pada saat itu di Kota Inde ini termasuk Bung Karno mengalami sakit malaria. Jadi sama istri Bung Karno yang bernama Ibu Inggit mengirim suratlah kepada kolonial Belanda supaya Bung Karno dipilih tempat yang lebih layak untuk diasingkan. Ternyata Kota Bengkulu. Nah, pada saat itu Bung Karno di Kota Bengkulu ini termasuk ya, kegiatan banyaklah jatuhnya. Walaupun sifatnya diasingkan, dibuang di Kota Bengkulu, cuman Bung Karno nggak tinggal diam aja. Jadi kalau saya kaji untuk pribadi saya sendiri, Kota Bengkulu benar-benar berperan untuk kemerdekaan RI kita. Kenapa saya bilang kayak gitu? Jadi di mana lagi Bung Karno merintis kemerdekaan kalau nggak di Kota Bengkulu? Jadi Bung Karno diasingkan dari tahun 38 sampai 42, 45 kita merdeka, hanya jarak 2 tahun. Jadi kita mahasiswa, para pelajar, para masyarakat, banggalah bahwa Kota Bengkulu benar-benar berperan untuk kemerdekaan Indonesia kita. Salah satunya Bung Karno di Kota Bengkulu ini, dia ditunjuk sebagai ketua organisasi Muhammadiyah. Jadi sebagai ketua organisasi Muhammadiyah dan juga banyak-banyak aktivitas Bung Karno lah. Salah satunya dia mengajar di sekolahan yang namanya SD Muhammadiyah SD 4 di belakang Benteng Marlboro, mengajar grup teater di rumah ini, mengajar badminton. Nah, salah satunya hobinya Bung Karno mengumpulkan pemuda-pemudi untuk bermain di rumah ini. Jadi dengan kegiatan beliau melaksanakan kegiatan kayak seni, kayak mengajar, kayak olahraga, di balik kegiatan inilah Bung Karno melakukan aktivitas politik. Karena Bung Karno ini dia sifatnya diasingkan supaya politik Bung Karno ini tidak berkembang lah jatuhnya. Jadi terbatas lah, cuman kejelian Bung Karno dia melakukan kegiatan-kegiatan tadi. Awalnya menimbulkan kontrak.
Kenapa saya melakukan kontrak? Pada saat Bung Karno diasingkan dari tahun 38 sampai 42, jadi bahwa masyarakat Bengkulu belum tahu bahwa itu sosok Bung Karno yang diasingkan. Nah, kelamaan bahwa tahu sosok Bung Karno diasingkan, masyarakat berbaur untuk bermain ke rumah ini. Salah satunya ayahnya Pak Mawati, Pak Hasanuddin. Nah, jadi bahwa tahu Bung Karno itu Bung Karno, jadi berbondong-bondonglah masyarakat untuk mengajak Bung Karno untuk kegiatan-kegiatan di Muhammadiyah tadi. Nah, kasarnya kayak gitulah. Jadi pada saat Bung Karno diasingkan, terdengarlah oleh orang tua Pak Mawati bahwa ada sosok pemuda yang diasingkan di kota Bengkulu, yaitu yang bernama Soekarno. Jadi berkunjunglah ayahnya Pak Mawati untuk ke rumah ini untuk menemui Bung Karno. Nah, membawalah Pak Mawati jatuhnya kan. Nah, membawa Pak Mawati untuk mengenalkan ke sama Bung Karno lah. Cuman pada saat itu Bung Karno sama Pak Mawati belum nikah jatuhnya. Jadi yang menemani Bung Karno di pengasingan dari 38 sampai 42 yaitu istri kedua Bung Karno yang bernama Ibu Inggit. Nah, jadi kalau Bung Karno kenal sama Pak Mawati, pertamanya dikenalkan oleh orang tuanya, dan juga Bung Karno di rumah ini termasuk punya anak angkat yang bernama Ratna Juami, karena dia satu usia, jadi mereka berteman. Nah, dan juga salah satunya Bung Karno, Pak Mawati ini termasuk muridnya Bung Karno, karena salah satunya Pak Mawati itu sekolah di sekolah Muhammadiyah, dan juga salah satu bermain di grup teater Monte Carlo tadi. Karena ada salah satu sosok pemuda yang diasingkan. Itu yang saya bilang tadi, di mana lagi Bung Karno merintis kemerdekaan kalau nggak di kota Bengkulu. Jadi kota Bengkulu ini benar-benar kota sejarah, benar-benar kota berperan untuk kemerdekaan. Jadi sebelum Bung Karno diasingkan ke Bengkulu itu, Bung Karno sempat diasingkan di ND. Jadi selama Bung Karno diasingkan di ND itu, Bung Karno sempat mengalami penyakit malaria. Jadi istri Bung Karno yang bernama Ibu Inggit ini, dia ingin memindahkan Bung Karno ke tempat yang lebih layak supaya dia sembuh. Jadi dia mengirim surat ke pihak pemerintah Belanda untuk memindahkan Bung Karno ini. Jadi surat dari pemerintah Belanda ini diterima. Setelah itu Bung Karno diasingkan ke Bengkulu. Kalau untuk kehidupan Bung Karno selama di Bengkulu, jadi Bung Karno kan sempat mengajar di salah satu sekolah Muhammadiyah, dan juga banyak juga kegiatan Bung Karno. Bung Karno sempat mendirikan kayak kostum tonil Monte Carlo, kayak seni musik ya. Itu juga kan termasuk Masjid Jamik itu kan rancangan Bung Karno. Jadi termasuk teman-teman dekat di Bung Karno di kota Bengkulu ini dari tahun 1938 sampai 42, yaitu salah satunya yang bernama Pak Hasanuddin, yaitu ayahnya Pak Mawati, dan juga itu ada Pak Abdul Manap, Pak Bastiar, itu termasuk teman-teman dekat Bung Karno di kota Bengkulu. Cuman dalam kategori mereka tetap melanjutkan termasuk perjuangan lah jatuhnya, karena mereka aktivitasnya aktif di toko Muhammadiyah di kota Bengkulu. Jadi rumah ini ditinggalkan Bung Karno di tahun 1942. Jadi di tahun 1942 termasuk sampai tahun 1984, yaitu pernah digunakan oleh masyarakat lah. Salah satunya itu pernah digunakan oleh stasiun RRI dan AURI, yaitu selesai AURI dan RRI termasuk digunakan oleh masyarakat Bengkulu, yaitu untuk bertinggal di rumah ini. Jadi di tahun 1984 barulah direnovasi atau dipugar, di tahun 85 baru diresmikan oleh Menteri Puatasan, langsung dijadikan termasuk objek pariwisata Bengkulu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.